Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sabahul khair. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Amaruddin dengan nomor induk mahasiswa 1022000048. Baiklah, adapun tujuan dan maksud saya membuat ini video untuk menuntaskan tugas individu saya bersama Bapak Mahirzin ya, dengan mata kuliah hukum perdata. Sehat selalu, Pak. Baiklah, langsung saja. Sebelumnya saya akan membaca beberapa poin soal yang diberikan kepada kami untuk mengerjakan tugas individu. Yang pertama, jelaskan tujuan dan berikan alasan saudara-saudari membeli program studi hukum pidana Islam Fakultas Syariah UNS Jambi sebagai lembaga institusi untuk melanjutkan studi pada jenjang pendidikan tinggi. Oke. Yang di sini yang ditanyakan itu tujuan ya, tujuan dan ditanyakan alasan dalam memilih program studi hukum pidana Islam. Tujuan dan alasannya itu saya memilih itu bukan ada tekanan atau imbing-imbingan, tapi ini memang niat dari hati nurani saya untuk memilih, untuk memahami dari hukum pidana Islam ya. Itu yang pertama, itu memang niat dari hati. Yang kedua, tentunya ya, sebelum saya memilih hukum pidana, tentunya saya mensurvei atau lihat keadaan di lingkungan saya maupun di negara kita ini. Ini saya lihat ya, itu hukum ini tidak lagi berjalan semestinya. Tidak lagi mana yang hak, mana yang batil gitu, mana yang harus dihukum, mana yang harus dibebaskan. Jadi itu banyak kekeliruan. Itu hukum di Indonesia ini sudah campur dengan tantangan politik gitu. Bisa jadi kayak pemilu kemarin ya, itu lihat kenyataannya tuh nampak gitu. Semua orang bisa menilai hukum tidak lagi berjalan di tempatnya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, tujuan saya itu tadi, yang kedua tadi itu ya, untuk jikalau saya jadi seorang yang ternama hukum, pakar hukum, saya akan, insya Allah saya akan memulihkan penyakit-penyakit hukum yang ada di Indonesia ini. Doakan yang terbaik buat saya, insya Allah, amin. Yang ketiga itu tentunya saya ingin mendalami, memahami, mencari ilmu di segi di bidang hukum pidana Islam. Memang saya ingin mendalami tentang hukum pidana Islam. Itu saya kira cukup 3 poin. Itu cukup jelas ya, jawaban, alasan, landasan saya untuk memilih hukum pidana Islam. Itu yang pertama, jawaban yang pertama soal, langsung jawaban. Yang kedua, bagi mahasiswa program studi prodi hukum pidana Islam, mempelajari hukum perdata memiliki arti penting dan kegunaannya, jelaskan dengan cara menguraikannya. Oke. Baiklah, saya akan, berarti ini condong soalnya itu tentang hukum perdata ya, kegunaannya. Hukum perdata ya, ini sangat penting juga, walaupun kita mempelajari jurusan hukum pidana ya, itu tidak menuntun hanya hukum pidana, tapi ada juga hukum perdata. Itu kalau di UIN, itu saya bangga, jadi saya bangga. Hukum perdata itu adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antara individu dalam masyarakat. Tradisi hukum di daratan Eropa mengenal pembagian hukum menjadi dua, yakni hukum publik dan hukum privat ataupun hukum perdata ya. Perdata itu ibaratnya itu gimana ya jelaskannya, saya uraikan seperti ya, mentelusuri sampai ke akar-akarnya. Contohnya data pribadi seseorang gitu, maupun data dalam perusahaan. Jadi sangat penting kaitannya hukum pidana dengan hukum perdata. Sangat penting dan sangat dianjurkan
malahan kalau saya jadi pakar hukum diwajibkan bagi mahasiswa hukum pidana untuk mempelajari hukum perdata juga. Itu jawaban serta soal yang kedua. Baik, kita lanjut soal yang ketiga. Mana nih? Soal yang ketiga, jelaskan tentang definisi hukum perdata menurut pendapat satu orang para ahli dan ceritakan tentang sejarah hukum perdata yang saudara ketahui. Oke. Saya akan bahas ya. Ini harus ada seorang ahli ya yang harus kita uraikan. Baik, ini menurut Profesor Sudikno ya, Mertoduo, kayaknya orang Jawa. Hukum perdata, ia mengatakan hukum perdata yakni keseluruhan peraturan mempelajari tentang hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, baik meliputi hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat. Itu menurut Pak Martukusumo ya. Jadi mempelajari hukum perdata ini ialah mempelajari hukum hubungan sosial antara satu orang dengan yang lain, baik meliputi hubungan keluarga, masyarakat, teman, pergaulan. Jadi itu definisi, fungsi, dan tujuan mempelajari hukum perdata. Saya kira cukup ringkas dan padat ya. Baiklah, kita masuki soal yang terakhir, soal yang keempat. Jelaskan arti pentingnya kontrak perkuliahan yang disepakati antara mahasiswi dan dosen pengampu sebelum pelaksanaan perkuliahan di setiap semester, dan apakah kontrak perkuliahan tersebut merupakan atau termasuk bagian dari hukum perdata. Uraikan. Oke, saya uraikan. Ya, termasuk ya, di antara ya seorang mahasiswa itu mengontrak mata kuliah, itu sudah termasuk hukum ya, hukum perdata. Kenapa saya berani ngomong gitu? Iya, itu ada perjanjian gitu. Ada perjanjian, ada hubungan, ada kaitannya. Dan hukum perdata memang termasuk hukum perdata. Jadi dinamakan hukum perdata itu ya data. Jadi data diri kita ya, apakah udah bayar UKT, apakah udah mengontrak kuliah, itu sudah termasuk hukum perdata. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, cukup simpel ya, tapi susah juga kalau kita tidak mempelajarinya. Baiklah, cuman itu yang saya dapat menjawab beberapa poin yang diberikan oleh Pak dosen pengampu, diwajibkan untuk mengerjakannya. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.